Profesor Yusnadi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bersih kebaran gitu, bersih kebaran. Ada problem nih gitu kira Yus, Isra, jadi. Ya, betul Pak, betul. Baik, sangat menarik penelitian Diana ini ya. Diana itu sangat menarik sekali. Begini, dalam kekebaran, siku beti, siku baca, arah sikap, nilai sikap sebagai akar yang kuat yang dijadikan sebagai inti dari karakter. Itu yang pertama. Oleh karena itu, penelitian ini jangan berhenti sampai di sini. Nah, jadi yang saya lihat bahwa penelitian ini hal-hal yang sudah terjadi. Padahal di dalam kekebalan itu ada sikap yang amat kuat yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun karakter anak bangsa. Nah, apa itu yang perlu dikaji lebih lanjut? Adakah di dalam kekebalan itu nilai emulasi? Nilai emulasi ini adalah hasrat dan upaya untuk menyamai orang lain, bahkan kalau bisa melebihi dari orang lain. Nah, adakah nilai-nilai itu di dalam kekebalan sehingga kekebalan itu layak dijadikan sebagai muatan dalam pendidikan di tanah Gayo? Itu yang pertama, boleh dikaji lebih lanjut. Nah, yang kedua, setelah saya kaji di dalam kekebalan ada nilai konsensus. Nah, coba dikaji, apakah betul di dalam kekebalan ada nilai konsensus, yaitu kebiasaan-kebiasaan untuk berkompromi, bukan konfrontasi. Sehingga budaya-budaya kompromi itu menjadi pengikat masyarakat yang kuat untuk bersatu. Adakah itu di dalam kekebalan itu? Perlu kita kaji lebih jauh. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti di sini. Bagaimana melihat nilai-nilai itu? Nah, yang ketiga saya kaji, saya lihat apa yang disampaikan tadi. Ada futurism. Tadi ada pertanyaan dari beberapa abang-abang, mama, apakah kekebalan itu masa lalu atau masa depan? Hemat, ada futurism, ada pandangan jauh ke depan, menatap kemajuan, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama untuk maju bersama. Nah, sehingga kekebalan itu dari aspek futurism itu layak untuk dijadikan sebagai muatan untuk dijadikan bahan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah. Itu yang harus dikaji lebih lanjut. Kalau itu ada, kenapa tidak? Tapi perlu diteliti lebih lanjut. Nah, yang keempat, saya kira begini, ada kualitas. Mengapa kekebalan diturunkan? Ya, dari Muyang ke Datu terus ke bawah. Karena di sana ada aspek kualitas. Kualitas apa? Kualitas untuk menjadi anak bangsa yang melebihi dari orang lain, sehingga faktor kualitas menjadi penarik bagi siapapun yang menceritakannya, bagi siapapun yang mendengarkannya, sehingga anak-anak Gayo itu tetap kualitasnya tidak di bawah bangsa-bangsa lain. Adakah itu di dalam kekebalan itu? Kalau itu ada, mengapa tidak dijadikan sebagai muatan dalam pembelajaran untuk membentuk kualitas masyarakat Gayo lewat kekebalan itu sebagai sebuah media, sebagai sebuah metode dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal itu. Jadi local wisdom itu perlu dijadikan sebagai media, sebagai metode strategi dalam pembelajaran untuk membangun kualitas anak bangsa itu, terutama Gayo. Itu yang keempat, harus diteliti lebih lanjut ini. Nah, yang terakhir saya kira yang kelima adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini berkaitan dengan keunggulan komparatif. Adakah nilai-nilai di dalam kekebalan itu mengandung keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, sehingga di dalam masyarakat akan terjadi masyarakat yang unggul secara komparatif dan kompetitif. Ini ada di dalam kekebalan itu. Tapi seperti apa fakta empiriknya perlu dikaji lebih jauh. Sehingga nanti ketika disampaikan ke dinas, ini loh yang berkaitan tentang kekebalan itu, nilai-nilai yang amat diperlukan oleh anak didik di masa yang akan datang. Nah,
4, 5 nilai ini saya kira sangat berkaitan erat dengan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, tapi itu tidak bisa diterima oleh orang lain kalau tidak dilakukan riset, dilakukan penelitian secara baik dan mendalam. Ini ditawarkan nanti kepada kepala dinas berkaitan dengan kekebalan ini, nilai-nilai apa yang ada di dalamnya sehingga perlu untuk dikaji lebih mendalam. Nah, kalau tadi dikatakan fungsi kekebalan itu, saya melihat seperti ini. Selain dari fungsi edukatif, yakin pasti ada di dalam edukatif itu ada teladan di sana. Dari keteladanan itu nanti akan membentuk keseimbangan, membentuk keseimbangan di dalam diri seorang itu. Tidak saja dia punya kognitif yang bagus, tetapi afektifnya juga bagus, psikomotoriknya juga bagus. Jadi teladan itu akan tercermin dalam keseimbangan antara kognitif, psikomotorik, dan afektif dari sosok manusia yang akan dibentuk lewat pendidikan itu. Nah, itu disampaikan juga kepada dinas seperti apa membangun sosok yang seperti itu. Dan saya yakin selain fungsi pendidikan, pasti ada fungsi entertainment berkaitan tentang kekebalan itu seperti yang disampaikan tadi. Dan social control pasti ada di kekebalan itu. Sehingga kekebalan itu merupakan sebuah metode, sebuah cara, sebuah strategi, model yang tepat untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan dalam membangun anak bangsa, terutama di masyarakat Gayo lewat kearifan lokal. Jangan berhenti sampai di sini, mari kita kaji lebih lanjut dan kita diseminasikan di forum-forum seperti ini. Demikian, Pak Yusradi Usman Agawi, terima kasih. Ya, luar biasa Prof. Yusnadi masukannya, dan ini sebagai catatan ya Bu Asdiana, dan ini dari apa yang disampaikan tadi, ini juga jadi masukan buat saya pribadi untuk menjadi topik perbincangan kita dalam perbincangan pada masa mendatang.